Oke, kali ini aku bakal ceritain perjalanan Will naik ke atas menara. Dan ini adalah lanjutan cerita di konten sebelumnya. Jadi yang belum nonton aja dulu. Tapi kalau nggak mau sih nggak apa-apa, karena tetap nyambung juga sih. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Sebelumnya, Will ini gagal naik ke atas menara hanya gara-gara guru killer ini. Awal mulanya sebentar lagi kan ujian akhir akan tiba. Dan ujian akhir ini dari guru killer tersebut. Nah, Will sendiri mempunyai kredit 7.199. Jadi hanya butuh 1 kredit aja untuk naik ke atas menara. Dan ujian akhir ini bakal mendapatkan 6 kredit. Walaupun Will hanya butuh 1 aja, tapi dia tetap belajar dengan giat untuk menghadapi ujian itu. Dan pada akhirnya ujian akhir pun dimulai dengan hanya 1 pertanyaan aja. Dan ternyata pertanyaannya adalah apa itu sihir. Tentu aja Will nggak bisa menjawab dengan benar karena dia nggak bisa pakai sihir seperti pada umumnya. Karena itu dia gagal mendapatkan kredit tambahan dan gagal naik ke atas menara. Nah, ternyata semua itu rencana guru killer sengaja membuat pertanyaan tersebut supaya Will tidak bisa untuk naik ke atas menara. Ya, karena dia sendiri nggak setuju kalau Will ini naik ke atas tanpa bisa menggunakan sihir seperti pada umumnya gitu. Ceritanya pun berpindah. Setelah kemarin terjadi tragedi yang sangat besar, sampai kekuatan sihir Will yang sebenarnya bangkit, akhirnya upacara kelulusan pun tiba. Tentu aja Will berangkat dengan hati yang cukup berat karena sudah kehilangan Rusty dan gagal naik ke atas menara. Tapi bagaimanapun juga dia harus pergi ke upacara kelulusan. Di sana para lulusan akan dipanggil dan menerima diploma mereka. Will yang menerima diplomanya tersenyum di hadapan Wagner walaupun dirinya sangat sedih. Lalu kepala sekolah bilang, itulah 250 murid yang sudah menuntaskan seluruh studi akademi dan diakui sudah lulus. Dan terakhir dengan bangga kami umumkan nama yang akan lanjut menuju menara. Bagi nama yang dipanggil akan dianugerahi topi Martyades yang menyimbolkan hak kalian menaiki atas menara, yaitu Dariana, Wignall, Julius, Sion, Colette, dan lainnya. Totalnya ada 49 murid yang akan menuju menara. Will yang gagal naik meminta maaf kepada LP dalam hati karena janjinya tidak terpenuhi. Tapi tiba-tiba kepala sekolah berkata ada 1 murid lagi yang akan naik ke atas menara, yaitu Will, karena Will dianggap sudah menciptakan sihir baru yang bernama keberanian. Berkat sihir itu sudah menyelamatkan banyak nyawa dan suatu pencapaian besar yang patut dihormati. Colette yang mengetahui Will berhasil tampak sangat senang. Lalu Adriana dan Wignall yang tampak bahagia juga mendengar kabar itu. Oh ya, mereka sudah mengakui Will banget ya, makanya mereka mendukung Will. Tapi berbeda dengan guru killer, gak setuju sama keputusan itu. Tapi langsung disuruh diam sama kepala sekolah. Dan dia lanjut berkata, mungkin beberapa ada yang menentang, tapi bagi mereka yang mengakui keberanian sebagai sihirnya, berikan dia tepuk tangan yang meriah. Awalnya semua murid pada diam semua, tapi tiba-tiba ada 1 murid yang tepuk tangan, yaitu Sion. Lalu dilanjut dengan Colette, Wignall, Diana, Julius, dan semua murid yang ada di sana ikutan tepuk tangan juga. Will yang sambil menerima topi Mercedes tampak sangat senang karena diakui banyak orang dan berhasil naik ke atas menara. Wagner yang melihat Will berhasil sudah rela melepaskannya dan pasti akan bisa mengatasinya. Tapi guru killer masih aja nggak terima karena Will takut menderita di sana. Nah, jadi ada 50 orang yang akan menuju menara dan akan menghadapi rintangan baru di atas sana. Di sisi lain, Rusty yang arwahnya gentayangan memberi selamat kepada Will. Dan ada juga Elvaria yang melihat dari atas. Akhirnya Will berhasil dan dia terlihat sangat senang. Apakah janji dia sama Will akan terpenuhi? Jadi magia pendek bersama dan melihat matahari terbenam. Keesokan harinya mereka pun tampak bersiap untuk menuju menara yang sedang memakai baju Gloria. Dan baju ini hanya orang terpilih yang bisa pakai, yaitu Haikmage. Sebutan tersebut untuk murid yang sudah berada di atas menara. Dan baju ini dibuat oleh pemilik toko pakaian kelas tinggi generasi ke-10. Sion memuji baju buatannya karena kualitasnya sama dengan pendahulunya. Bahkan Rihanna, Colette, dan Wignall memuji baju tersebut karena kualitasnya benar-benar tinggi banget. Berbeda dengan seragam yang sebelumnya yang biasanya mereka pakai. Tapi Julius sendiri tampaknya agak murung. Sampai Colette nanyain kabar Julius, tapi disuruh pergi aja. Ternyata Rihanna tahu kondisinya Julius. Rata-rata kan kalau murid berbakat pasti ada undangannya dari faksi sesuai sihirnya.
Tapi Julius malah nggak dapat undangan apa-apa dari faksi S yang dipegang sama Elvaria. Di sisi lain, Will yang misah dari mereka ternyata berada di tempat bengkel besi milik Donan, dan Donan memberikan sebuah pedang baru yang bernama Twin Wish Silver, yang dimana pedang itu adalah pedang patahnya Will yang sudah ditempa ulang. Nah, kenapa diberikan nama Wish? Karena pedang tersebut bisa memotong sihir seperti sebelumnya, dan ada kekuatan sihir yang tersimpan di permatanya, bahkan bisa diperkuat. Will yang sudah dapat pedang baru pengen bayar ke Donan, tapi Donan bilang nggak usah, anggap aja itu balas budi karena sudah menyelamatkan kami. Semoga beruntung menjadi Sword Mage. Mengamuklah di menara. Lalu setelah itu akhirnya Will menyusul lainnya, dan mereka siap-siap berangkat menuju ke atas menara. Di sana mereka akan dipandu sama penyihir ini, dan dia menyambut para High Mage yang baru. Selamat datang ke surga penelitian dan neraka tempat belajar anak baru sekalian. Will yang sedang memasuki pintu berkata dalam hatinya, "Aku datang, Elfie." Setelah para murid sudah berada di ruangan, di sana ruangannya sangat gelap sekali, dan seketika pemandu itu membuka gerbangnya supaya bisa naik ke atas. Mereka yang melihat lantainya melayang ke atas kaget semua, dan akhirnya mereka pun sampai di atas menara, bagian lantai pertama. Di kota itu ternyata warnanya putih semua, bisa dibilang tidak berwarna. Lalu di sana juga ada langit, cakrawala, dan sampai cahaya juga. Bahkan ada kastil yang melayang. Pemandu itu menjelaskan, lantai pertama adalah tempat tinggal markas operasi yang mendukung kebutuhan menara, dan juga seperti kota pada umumnya, dipenuhi para High Mage. Dan sinilah kehidupan baru kalian dimulai. Permanen atau tidaknya tinggal di sini semua tergantung kalian. Wignall dan Rihanna yang melihat langit dan cahaya itu menyadari kalau semua itu adalah sihir dari fantasi elf, yang berarti mereka yang menciptakannya, seperti gambaran surga di dalam menara. Setelah itu, Will dan Colette yang tampak bahagia sedang melihat di sekitarnya. Di sana ada banyak orang yang memakai Gloria seperti mereka, dan ada juga kebun sihir dan lahan eksperimen untuk makhluk sihir. Apalagi ada toko makanan dan lainnya. Tiba-tiba Rihanna yang mendengar ada toko makanan langsung bergegas ke sana dengan menggunakan sihir petirnya. Ternyata Rihanna ini suka makan ya, rakus banget. Padahal dia adalah murid lulusan terbaik. Bahkan Will sampai nggak percaya kalau Rihanna itu seperti itu. Lucu banget ya. Sion yang melihat Will tertawa berkata, "Jangan senang dulu, karena menara bukan tempat indah seperti yang kalian pikirkan." Dan ternyata itu benar. Tatapan daripada High Mage yang selama di sana, tatapannya agak gimana gitu ke mereka. Berarti ada sesuatu yang berat gitu. Singkat cerita, mereka pun sampai di sana di tujuan yang sebenarnya, yaitu tempat aula upacara untuk menyambut para High Mage yang baru. Di sana mereka disambut oleh para faksi dan kepala akademi tingkat atas yang bernama Creus. Dan tatapan mereka itu agak dingin juga, agak sedikit menakutkan, kata Colette. Lalu selain itu juga ternyata para magia pendek ikut serta juga untuk menyambut mereka, yaitu ada Kariot, Elnor, Zeo, dan Elvaria. Tapi Elvaria tampaknya terlihat murung, sampai Will ini bingung apa yang terjadi dengan Elvaria. Tentu aja para magia pendek akan datang karena akan menilai siapa yang pantas berada di sisinya. Soalnya para High Mage akan masuk di sebuah faksi, dan para magia pendek nentuin apakah mereka terpilih atau enggak untuk masuk di faksi mereka. Dan akhirnya penentuan pun dimulai. Para murid yang sudah dipilih dan sudah diseleksi selama 6 tahun di akademi, terutama di festival sihir, akan diberkahi karunia warna. Tiba-tiba di bawah beberapa murid, termasuk Sion, Rihanna, Colette, dan Wignall, ada lingkaran sihir yang seperti ingin merubah mereka. Dan seketika Gloria mereka berubah warna menjadi warna faksi. Sion berada di faksi api, Colette berada di faksi bumi, Rihanna berada di faksi petir, dan yang terakhir ada Wignall yang berada di faksi elf. Tapi berbeda dengan Julius dan Will, Gloria mereka tidak berwarna. Bahkan gak hanya mereka aja, tapi ada beberapa murid yang tidak terpilih juga. Berarti mereka dianggap tidak berguna, bahkan gak bisa menaiki menara selanjutnya. Karena kalau gak bisa gabung ke faksi, akan selamanya terjebak di lantai pertama dan dijuluki sebagai kuburan tongkat. Alasan Will gak terpilih ya karena kan gak bisa pakai sihir pada umumnya, dan Elvaria juga gak bisa ngajak Will sembarangan gitu. Tapi kalau alasan Julius kenapa dia gak masuk faksi, karena Elvaria gak suka sama Julius, jadi gak diajak gitu. Tapi apakah mereka berdua akan berhasil masuk di sebuah faksi dan diakui para magia pendek?
dengan memanfaatkan satu kesempatan yang sudah dikasih sama mereka. Ceritanya pun berakhir di sini. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.